kita pagi hari ini. Bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Katakan kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Kami bersukacita lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sama-sama katakan. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Oh, kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Oh, kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sama-sama. Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Satu kali lagi katakan. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kau yang bersukacita, ini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Yang bersukacita, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurnakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur jikalau Tuhan menggerakkan kita untuk kita mau meresponi undangan Allah ya. Kita beribadah ke tempat ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Dan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Ya. Tidak ada salahnya ya kita mengucapkan selamat beribadah kepada kanan kiri kita ya. Oke, selamat beribadah ya. Ya, kita bersyukur juga bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah melalui streaming, baik yang ada di YouTube maupun radio. Selamat mengikuti ibadah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita mengambil waktu teduh ya di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita. Anugerah-Mu yang menggerakkan kami meresponi undangan Allah untuk bersekutu dengan Engkau. Ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ya Tuhan, biarlah berkat dan anugerah-Mu Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Siapapun kami, setiap umat Tuhan yang berkumpul di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui streaming. Biarlah kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong kami semua, Engkau yang melimpahkan berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Kau sungguh dan tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib untuk dipahami oleh kami yang penuh dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari jemaat secara pribadi kita mengakui pelanggaran kita yang telah kita perbuat kepada Tuhan, serta mengucap syukur atas kasih-Nya yang telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan,
perbuatan-Mu yang sungguh besar kepada kami. Anak-anak-Mu yang terus mencondongkan hati kepada dosa. Engkau terus merengkuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau terus menyucikan kami, melayakkan kami. Untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersuka cita. Karena Tuhan Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu untuk bersorak-sorai. Mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah kami. Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sambut ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Berita anugerah pagi ini diambil dari Roma 3 ayat 24 yang berbunyi, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk meresponi berita anugerah. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisia Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin.
Mari kita puji Sang Kristus, Raja pengharapan kita yang sejati, yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin, haleluya. Sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Bersorak-sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Amin. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Amin, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengundang kami kembali untuk beribadah di sini Tuhan. Entah ini sudah ibadah keberapa yang kami ikuti, tapi biarlah sekali lagi kami tetap memiliki kerinduan, bahkan di dalam ibadah yang kami ikuti kami tetap bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, menyapa setiap kami, menemui kami di hati kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menghibur kami yang butuh dihibur, menguatkan kami yang butuh dikuatkan, menegur kami yang butuh ditegur. Berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh menolong kita dalam puji-pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya lupa tahun berapa yang lalu saya kesini ya. Maksudnya untuk menyampaikan firman Tuhan ya, kalau tiap Rabu kan kami hamba Tuhan tetap berkumpul di sini. Tapi senang sekali saya bisa kembali ke sini untuk berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya ini minggu kedua, betul ini minggu eksposisi Maleaki gitu, tapi minggu kedua di bulan Mei diperingati juga oleh gereja sebagai Hari Ibu. Jadi bagi para ibu yang ada di sini, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk para ibu-ibu yang ada di sini gitu ya. Kita bersyukur sekali. Tanpa ibu-ibu kita, tanpa ibu-ibu yang ada di sini tentunya kita tidak akan ada seperti hari ini ya. Kita patut bersyukur untuk kasih yang dicurahkan oleh ibu kita masing-masing. Dan saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti eksposisi Maleaki ini sudah sekian lama, apakah merasa bosan gitu ya, kayaknya Maleaki lagi gitu. Setidaknya itu komentar istri saya gitu, Maleaki lagi gitu. Semoga kita bisa segera menyelesaikannya ya, tenang udah pasal 3 gitu, tinggal satu pasal lagi di pasal 4 ya. Dan buat saya ini juga jadi suasana yang baru, karena biasanya kalau minggu kedua berkhotbahnya di Darmo gitu ya, tapi hari ini berkhotbahnya di Nginden. Jadi senang sekali bisa berbagi di sini. Oke, jadi perikop yang akan kita bahas hari ini sebenarnya cukup menarik ya, karena di dalam perikop ini ada ayat yang seringkali bisa disalah mengerti atau bisa disalah pahami oleh orang-orang, baik para pengkhotbah maupun orang-orang Kristen secara umum di gereja-gereja gitu ya. Karena nanti yang beredar bisa jadi kalau kita memberikan persepuluhan gitu ya, nanti Tuhan akan memberkati kita berkali-kali lipat gitu, akan memberkati berlimpah-limpah gitu. Bisa jadi ada pemahaman yang muncul seperti itu kalau nanti kita baca di ayat kita ini. Tapi benarkah Tuhan berlaku demikian tentang persepuluhan gitu? Nah ini kita akan lihat sama-sama ya. Dan izinkan saya memulai dengan sebuah kisah yang bagi saya pribadi sebenarnya sangat menyentuh. Jadi ada sepasang suami istri yang sudah menikah sekian lama, dan dalam perjalanan pernikahan mereka, akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Dan ketika mereka berpisah, mereka benar-benar berpisah gitu ya. Suaminya tetap tinggal di kota asalnya, sementara istrinya pindah ke luar kota. Dan mereka berpisah, saya tidak tahu pastinya berapa tahun, tapi saya tahu lebih dari 5 tahun mereka berpisah. Nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada apa-apa. Pokoknya benar-benar berpisah. Bukan bercerai ya, bukan bercerai. Dan setelah berselang waktu sekian lama itu, sang istri akhirnya kembali ke kota asalnya, kota di mana dulu mereka menikah. Dan dalam anugerah Tuhan terjalin kembali komunikasi antara mereka berdua, dan akhirnya mereka bisa rujuk bahkan diteguhkan kembali dalam janji pernikahannya. Bagi saya itu cerita yang sangat menyentuh gitu. Dan
langka sekali kalau kita temukan hari ini gitu ya. Cerita-cerita seperti ini kadang terdengar too good to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan. Kadang saking indahnya mungkin kita hanya bisa temukan di series drakor yang kita ikuti gitu ya. Di dunia nyata rata-rata kalau yang berpisah ujung-ujungnya di meja pengadilan gitu ya. Nah, bagi sebagian kita kisah seperti ini sangat langka terjadi. Dan malah mungkin ada yang gak percaya, masa sih itu beneran bisa terjadi gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa kisah ini pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel masuk dalam sebuah ikatan perjanjian bersama Allah, mereka masuk dalam sebuah covenant dengan Allah gitu ya. Tapi kemudian mereka melanggar covenant itu, mereka lari dari Tuhan, dan dalam anugerah Tuhan Israel akhirnya bisa kembali kepada covenant itu dengan Allah. Nah, ini yang akan kita temukan dalam Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12. Saya menggunakan versi terjemahan baru yang kedua. Saya akan mulai dengan ayat 7, mohon Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan ayat 8, begitu bergantian sampai ayat 12 ya. Kita akan baca bergantian, Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12, saya akan mulai. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, menipu Allah. Nyatanya kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Nah, semoga masih ingat Bapak Ibu Saudara tentang pembahasan kita di Maleakhi sejauh ini ya. Tapi kalaupun tidak ingat, kalaupun lupa ya nggak apa-apa, makanya saya akan ingatkan sedikit-sedikit ya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah membahas tentang para imam yang ditegur oleh Allah, para imam yang melakukan pelanggaran dengan membiarkan korban-korban persembahan yang cacat itu diterima. Padahal seharusnya mereka hanya menerima persembahan yang bagus gitu ya, yang sempurna gitu. Dan mengajarkan tentang persembahan yang benar itu ya yang seperti itu. Tetapi mereka kemudian malah menerima hewan-hewan yang buta, yang lumpuh, yang sakit ini, sakit itu, segala macam gitu ya. Jadi para imam ditegur atas kesalahan tersebut. Mereka menerima korban yang cacat dan tidak mengajarkan korban yang benar itu seperti apa. Kemudian kita juga ingat ada teguran Tuhan tentang kawin campur yang terjadi di Israel gitu. Mereka sudah menikah, kemudian mereka memilih untuk menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan dari bangsa lain gitu ya. Ada teguran-teguran itu yang disampaikan oleh Maleakhi. Dan di dalam teguran-teguran yang disampaikan oleh Maleakhi, ada pola sebenarnya yang muncul selama pembacaan Maleakhi. Selalu ada perbantahan di dalam teguran yang disampaikan gitu ya. Tuhan mengatakan, kamu melakukan ini salah gitu. Kemudian mereka akan bilang, bagaimana kami melakukan itu gitu ya. Dengan cara apa kami melakukan itu? Sama seperti yang kita hari ini baca gitu ya. Mereka ditegur dan mereka bertanya, bagaimana kami kembali? Dengan cara bagaimana kami kembali gitu ya. Nah, ini pola yang terus muncul. Tapi hari ini yang ditegur sudah bukan para imam, tapi hari ini yang ditegur adalah seluruh bangsa Israel. Jadi kesalahannya sudah seluruh bangsa Israel gitu ya. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Ada dua hal yang akan kita perhatikan lebih lanjut dari teks kita hari ini.
Pertama, kita akan melihat anugerah dari kembalinya Allah kepada Israel. Dan yang kedua, kita akan melihat pemulihan Israel sebagai milik Allah. Dua hal ini, jadi mungkin akan lebih cepat dari biasanya kita hari ini ya. Oke, kita lihat dari yang pertama ya, anugerah dari kembalinya Allah kepada Israel. Saya bacakan kembali dari ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Kita menemukan kata kembali diulang 3 kali. Kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu, dan terakhir bagaimana kami kembali, itu respon Israel gitu ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dari ayat ini adalah Tuhan ingin supaya Israel bertobat dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terus-menerus. Perhatikan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang gitu ya. Berarti mereka sudah melakukan ini dari lama gitu, dari generasi ke generasi mereka terus melakukan kesalahan yang sama. Dan mereka perlu kembali kepada Allah. Sudah saya singgung tadi dosa-dosa yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Dan sudah terlalu lama mereka meninggalkan ketetapan Allah, dan sebenarnya mereka juga merasakan penderitaan atas semua yang terjadi itu. Dan hal utama di perikop kita yang disoroti oleh Maleaki adalah tentang persepuluhan. Mereka sebagai bangsa tidak lagi mengumpulkan persepuluhan dan akhirnya mereka mengalami kekeringan. Nah, di tengah situasi tersebut kita sebenarnya bisa melihat anugerah Allah itu disampaikan kepada Israel, yaitu dengan pernyataan ini, Allah mau kembali kepada Israel. Dan tapi sayangnya jika kita lihat dari respon Israel, sebenarnya mereka ini bertanya bagaimanakah kami harus kembali, bukan bertanya-tanya tentang cara supaya mereka bisa kembali, bukan, tetapi dari pola yang muncul di sini lebih menunjukkan bahwa mereka tidak merasa kalau mereka itu bersalah gitu. Seakan-akan mereka ini ya selama ini benar gitu. Makanya mereka tanya, bagaimana kami harus kembali? Jadi mereka merasa selama ini kan kami ya tetap aja begitu. Jadi ada tersirat seperti itu gitu ya. Mereka Israel tidak merasa kalau mereka bersalah. Sampai akhirnya di ayat 8 Tuhan harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka menipu. Tadi kalau kita baca ya. Walaupun terjemahan lebih tepatnya adalah mereka merampok dari Allah dengan cara tidak mengumpulkan, tidak memberikan persepuluhan. Ironis sekali bukan? Apa yang mereka miliki semuanya bersumber dari Allah, tetapi mereka malah enggan memberikannya kepada Allah. Sampai harus dikatakan mereka merampok. Lagi pula kalau kita bicara tentang persepuluhan dalam situasi Israel itu kan sebenarnya tidak bisa dikontrol gitu ya. Dan ya hari ini juga sebenarnya kita kalau ngasih persepuluhan kan nggak ada kontrol ya gitu ya. Siapa yang tahu kalau persepuluhan yang diberikan itu benar-benar 10% dari pemasukan saudara. Betul kan ya? Ya mungkin bendahara gereja melihat gitu nominalnya sekian, tapi kan masa iya bendahara gereja kita sekurang kerjaan itu sampai melihat masa iya si bapak ini pemasukannya sekian gitu. Kan enggak juga sih, enggak ada fungsi kontrolnya gitu. Lain ceritanya kalau di Israel gitu, di Israel juga sebenarnya pada zaman itu tidak ada kontrol seperti itu gitu. Para imam tidak mengecek jumlah yang masuk sebenarnya. Para imam lebih mengecek korban persembahan yang dibawa itu. Hewan yang dibawa itu kan dia langsung kelihatan. Kalau persepuluhan kan mereka tidak kemudian dalam bentuk hewan lagi begitu ya. Tapi kan kalau korban bakaran itu kan mereka dalam bentuk hewan. Dan itu kan memang diperiksa. Kalau persepuluhan itu tidak diperiksa gitu ya. Jadi nggak ada kontrol gitu. Makanya karena tidak ada kontrolnya mungkin mereka tidak ngasih juga kan sebenarnya nggak ada yang tahu begitu ya. Makanya dikatakan mereka merampok. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah sebenarnya kegagalan Israel juga adalah kegagalan kita hari ini? Bukan hanya dalam hal kita seringkali tidak sadar tentang kesalahan kita pada Allah, tetapi kita pun juga merampok seperti Israel.
Kita merasa bahwa apa yang kita punya adalah milik kita, sampai akhirnya kita juga jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Kesalahan kita langsung dua itu setidaknya ya. Kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan sampai akhirnya kita hitung-hitungan gitu ya. Dan kesalahan kedua adalah kita tidak menyadari bahwa pemikiran kita itu salah gitu ya. Kita perlu sadar bahwa di sini Allah menegur Israel dan meminta mereka kembali kepadaku. Mereka melanggar ketetapan gitu ya, menyimpang dari ketetapan Allah, tetapi diminta kembali kepadaku, bukan diminta kembali kepada ketetapannya. Berarti di balik Israel yang melanggar ketetapan Allah, sebenarnya ada persoalan hati. Di balik Israel yang tidak mengumpulkan persepuluhan itu, ada kaitan erat dengan hati mereka. Hati yang lebih mencintai harta dibanding Allah. Ketika kita akhirnya hitung-hitungan dengan Tuhan, sepertinya memang di balik hal tersebut, ada hati yang lebih mencintai harta kita dibanding mencintai Tuhan. Betul ya? Simpelnya begini deh. Ada anak-anak muda di sini dan bagi Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah muda begitu ya. Kan waktu dulu masih PDKT sama pacarnya yang kemudian sekarang dinikahi, kan ya nggak hitung-hitungan kan. Kalau ngajak makan pasangannya ya kan nggak kemudian tagihannya dikasih kan waktu pulang antar pulang, enggak kan ya. Jadi kan kalau memang kita mengasihi pasangan kita, mengasihi pacar kita, mengasihi, mungkin kalau konteks ibu-ibu gitu ya, hari ini sebagai ibu muda istri saya shopping cartnya isinya belanjaan buat anak semua gitu, dia sampai tidak tahu shopping cartnya apa gitu buat diri sendiri gitu ya. Jadi begitu mengasihi anak itu sampai kayaknya nggak hitung-hitungan gitu kalau buat anak gitu ya. Begitu juga buat kita gitu, kalau kita mengasihi pasangan kita, ya kita nggak akan hitung-hitungan buat pasangan kita gitu ya. Mau diajak ke tempat makan mana juga ya ayo deh gitu ya. Mau ngasih hadiah ulang tahun sebesar apa juga nggak kemudian notanya kita masukin di dalam box hadiahnya gitu kan ya. Kan kita memang mengasihi dia dan kita mau menunjukkan bukti kasih kita lewat hadiah kita itu gitu ya. Maka sekali lagi pertanyaan sesungguhnya yang mendasari tentang pemberian persepuluhan adalah apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala hal yang kita miliki. Saya percaya kalau memang kita begitu mengasihi Tuhan, kita nggak akan tuh hitung-hitungan sama Tuhan. Bukan cuma perkara 10% yang kita kasih. Saya yakin kita berani memberikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Lagi pula bukankah segala sesuatu dalam kehidupan ini memang milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Diri kita ini milik Tuhan, pekerjaan kita adalah dari Tuhan, pasangan kita adalah pemberian Tuhan, harta yang kita miliki juga sebenarnya adalah dari Tuhan. Maka dibutuhkan perspektif yang benar di dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini, supaya tidak melihat persepuluhan sebagai beban. Praktik persepuluhan Bapak Ibu Saudara sebenarnya tidak eksklusif bagi orang Kristen dan orang Yahudi atau orang Israel pada zaman itu, seperti dalam teks kita. Bangsa-bangsa lain di sekitar timur dekat kuno itu juga melakukan hal yang sama kok. Jadi kalau misal ada bangsa yang baru saja menaklukkan bangsa yang lain gitu ya, hasil jarahannya 10%-nya itu akan diberikan kepada dewa atau dewi yang mereka sembah gitu. Jadi ini bukan praktek, bukan ritual yang eksklusif bagi orang Yahudi atau eksklusif bagi orang Kristen gitu ya. Dan lucunya sebenarnya dalam sejarah Israel mereka pernah setia kok di dalam mengumpulkan persepuluhan. Hanya saja di dalam perjalanannya mereka benar-benar melupakan hal ini. Dan di tengah kegagalan Israel ini, Allah berinisiatif memberikan anugerahnya kepada mereka. Teguran yang disampaikan merupakan bukti bahwa Allah mau agar Israel bisa kembali kepadanya. Dan inisiatif yang sama juga kita temukan saat Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dialah bukti bahwa Allah berinisiatif agar umatnya dapat kembali kepadanya dan memiliki relasi dengannya kembali. Dan kalau pada akhirnya kita bisa percaya pada Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kita sendiri yang secara sadar memilih dia, melainkan Allah yang lebih dulu mengambil inisiatifnya.
Dari bangsa Israel yang mencuri dari Allah ini, mereka sebenarnya sudah merasakan akibatnya. Mereka mengalami kekeringan. Ini yang dituliskan di ayat 9 tentang kutuk yang menimpa mereka. Kamu telah kena kutuk gitu ya, dipahami sebagai kekeringan yang sedang dialami. Malah kesalahan mereka ini sebenarnya kali ini bukan disebabkan sekelompok orang saja. Seperti kalau kasus-kasus yang sebelumnya, eksposisi-eksposisi sebelumnya menuliskan itu kesalahan para imam gitu. Nah kali ini kesalahannya dilakukan secara massal. Seluruh bangsa melakukan kesalahan yang sama. Seluruh bangsa tidak mengumpulkan persepuluhan. It's a nationwide sin gitu. Sampai akhirnya kita sampai di ayat 10 yang bisa disalahpahami ya, yang mungkin bisa disalahpahami. Kita lihat pemulihan Israel sebagai milik Allah dan saya bacakan ayat 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya berhenti dulu di situ. Kita perlu sama-sama mengerti dulu bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persepuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan memberkati berlimpah gitu ya. Bukan ya, ayat ini tidak bicara seperti itu gitu ya. Ayat ini merupakan teguran kepada seluruh bangsa Israel yang sedang melakukan kesalahan. Dan ini mereka diminta berbalik gitu. Ayat ini juga bersifat nasional gitu ya. Bukan sifatnya kepada satu pribadi gitu. Bukan personal tapi nasional kalau saya mau istilahkan gitu ya. Nah, jadi kalau saudara mau diberkati, saudara berarti harus mengumpulkan persembahannya bukan secara personal. Tetapi secara nasional gitu ya. Se-Indonesia Raya gitu harus mengumpulkan persepuluhannya ya. Makanya kita bayar pajak ya kemarin ya. Oke, jadi berkat yang Tuhan berikan di sini juga tingkap-tingkap langit yang dibuka ini juga bukan kemudian tiba-tiba ada hujan uang begitu, bukan seperti itu, bukan kemudian ada kalau ada hujan asam atau hujan batu gitu ya, bukan hujan uang yang ini, tapi memang ya hujan-hujan gitu. Karena kan memang keadaannya waktu itu Israel sedang kekeringan, mereka merindukan hujan gitu. Jadi ya memang itu yang mereka harapkan. Sama satu lagi adalah mereka juga kan di ayat 11 tadi ada wabah belalang gitu ya. Jadi itu yang itu merupakan berkat Tuhan itu yang dijanjikan adalah hujan dan juga wabah belalangnya itu bisa dikalahkan gitu. Dan hal lain yang sama-sama perlu kita pahami adalah tentang menguji Allah di sini. Kan di sini ada tulisannya ujilah aku gitu. Kesannya dari ayat ini sepertinya Allah menantang Israel gitu ya. Coba aja gitu ya. Apakah mereka mau setia kepadanya atau tidak? Namun ujian ini sebenarnya adalah ujian untuk meyakinkan iman Israel kepada Allah. Ujian ini untuk meyakinkan iman kepada Allah. Bukan ujian dalam arti coba-coba gitu ya. Karena kan kadang kalau ngomong ujian bisa diartikan kayak sekedar coba-coba gitu ya. Nah saya suka ucapan salah satu penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Allah yang membuka diri diuji membawa berkat kepada umat, sementara umat yang menguji Allah akan membawa kepada dosa. Nah apa maksudnya? Ya simpelnya begini, misalnya kita sengaja melanggar suatu hukum tertentu, suatu aturan tertentu hanya untuk menguji sampai batas mana ini nanti Tuhan akan hukum kita gitu ya. Pernah kan bisa melakukan seperti itu ya kita ya. Paling simpel kayak misalnya kita mencuri. Satu kali kita mencuri mungkin gak apa-apa, gak ada konsekuensi apa-apa. 2 kali kita mencuri masih belum terima konsekuensi apa-apa. Kali ketiga mencuri juga masih belum ada apa-apa. Kita terus-menerus mencoba mencuri hanya untuk melihat sampai batas mana sih, sampai akhirnya kita dihukum gitu ya. Nah kalau kita melakukan hal tersebut gitu ya, percayalah itu hanya akan membuat kita berdosa semakin parah dan menerima konsekuensi dosa yang jauh lebih besar. Sementara di sisi sebaliknya,
Kalau Allah yang membuka diri untuk diuji, ini justru untuk meyakinkan iman umatnya. Ambil contoh, paling gampang mungkin Musa. Musa kan sempat ragu ya, waktu mau diutus oleh Tuhan ngomong ke Firaun gitu. Nanti gimana Tuhan ini begini. Pokoknya Musa ragu, nego gitu sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan yang bilang, ya udah itu tongkatmu dilempar aja. Dan ketika Musa melakukannya kan kemudian jadi ular gitu ya. Terus sampai ada 3 kali ya kalau nggak salah. Yang terakhir adalah tangannya Musa sendiri bisa berubah seperti kena kutuk. Nah berarti kan setelah peristiwa tersebut Musa akhirnya jadi yakin bahwa memang Tuhan menyertai dia. Gitu. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Kalau yang pertama tadi kita karena penasaran, kita mencobai Tuhan gitu ya, sampai batas mana kita akan dihukum. Sementara yang kedua gitu ya, mungkin kita ragu gitu, dan kita akhirnya dikuatkan karena Tuhan sendiri mengizinkan untuk kita menguji dia, supaya kita juga makin dikuatkan imannya. Dan dari sini kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah siap untuk memberkati Israel. Toh di ayat 12 kita bisa membaca bagaimana Israel akan disebut berbahagia dan menjadi negeri kesukaan. Saya bacakan ayat 12. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah kata berbahagia di sini sebenarnya lebih tepat jika diartikan diberkati. Jadi segala bangsa akan menyebut kamu diberkati, blessed. Mereka menerima berkat bukan sekedar berkat dalam hal-hal materi seperti yang dituliskan di ayat 10 dan 11, tetapi mereka menerima berkat Tuhan karena memang Tuhan mau memulihkan keadaan Israel. Tuhan memberikan perkenanannya kembali kepada Israel gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, mereka menerima berkat Tuhan bukan karena mereka sudah mengumpulkan persepuluhan, bukan gitu ya. Tetapi karena memang Tuhan yang mau memulihkan keadaan mereka. Nah dari tadi kita bicara tentang persepuluhan gitu. Bagaimana persepuluhan bukan sebagai sesuatu yang nantinya akan Tuhan balas kepada kita berkali-kali lipat gitu ya. Dan mungkin dari apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi ada kesan berarti ya persepuluhan ya udah gak penting gitu ya. Dan mungkin itu yang jadi pertanyaan kita berikutnya, apa persepuluhan itu jadi tidak penting sekarang? Rasanya tidak sih. Rasanya tidak seperti itu ya. Bukannya persepuluhan jadi hal yang tidak penting gitu. Buat saya persepuluhan tetap penting sebab Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 23 ayat 23 gitu ya, mengingatkan atau malah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang rutin memberikan persepuluhan, tetapi mereka melupakan keadilan, mereka melupakan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi di balik persepuluhan yang seharusnya kita berikan, ada hal yang lebih penting di baliknya. Yaitu persepuluhan tetap hal yang penting, tetapi hal tersebut harus didorong dari nilai-nilai yang lebih esensial. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tanpa nilai-nilai tersebut, sia-sia kita memberikan persepuluhan. Tidak jauh berbeda kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat gitu ya. Dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, kami di kelas pernah tanya ke dosen kami, masih perlu gak sih kasih persepuluhan? Dia bilang, ya memang kalau persepuluhan itu konsep yang ada di perjanjian lama. Kan ada aturan jelasnya ya di perjanjian lama memang tentang 1/10 gitu. Di perjanjian baru memang kita sudah tidak menemukan konsep itu lagi. Kan di perjanjian baru udah gak ada lagi tuh ya. Tapi uniknya begini, di Roma 12 ayat 1 gitu ya, Paulus menuliskan supaya untuk kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti kalau sudah bicara mempersembahkan tubuh, yang dituntut itu sudah bukan perkara 10% lagi. Tetapi 100% gitu. Berarti kalau di perjanjian lama 10%, yang sekarang di perjanjian baru yang diminta adalah 100%.
Jadi kalau ditanya persepuluhan itu masih wajib atau tidak, mungkin tidak gitu. Karena yang dituntut sudah 100%. Tapi kalau gitu, mana yang saudara lebih mau pilih? Memberikan 100% atau memberikan 10%? Ya kan ya? Kayaknya lebih enak 10% daripada harus memberikan 100% gitu ya. Tapi sekali lagi, semoga saya tidak disalah mengerti bahwa saya mewajibkan saudara untuk memberikan persepuluhan. Secara fungsi, persepuluhan itu dapat digunakan untuk lewi atau imam gitu ya. Dan kalau hari ini konteksnya tentu bagi gereja gitu. Dan dapat diberikan juga sebenarnya kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang miskin gitu. Saya kenal beberapa orang yang memang memilih untuk tidak memberikan persepuluhan mereka ke gereja, tetapi memberikan kepada lembaga-lembaga yang memelihara orang-orang yang berkekurangan, yang miskin begitu. Tapi manapun yang saudara pilih gitu ya, itu sepenuhnya hak dan tanggung jawab saudara gitu. Pastikan, kalau buat saya gitu ya, pastikan bahwa memang yang lembaga yang saudara berikan itu bertanggung jawab penuh gitu pada apa yang saudara berikan. Tapi dua hal yang ingin saya berikan kepada kita, dua hal yang perlu kita ingat gitu ya tentang memberi. Adalah pertama, kita perlu melandasi pemberian kita itu karena kita memang mengasihi Allah. Jadi pemberian kita harus berlandaskan kasih. Kita bukan memberi dengan berharap bahwa Tuhan akan membalasnya di kemudian hari, bukan ya. Kita memberi karena memang kita mengasihi gitu. Itu sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Dan kedua, kita memberi karena memang kita dipanggil untuk berkontribusi secara materi. Kita dipanggil untuk berkontribusi secara materi. Bagi saya pribadi sekarang sudah bukan bicara tentang batas minimum atau batas maksimum di dalam memberi untuk Tuhan gitu ya. Tetapi lebih kepada kita mau memberi sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Ya mirip lah seperti yang tadi saya sempat singgung di awal gitu ya. Ya kalau kita mengasihi seseorang, kita kan tidak akan hitung-hitungan dengan apa yang kita berikan kepada dia gitu ya. Jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan begitu besar, pasti kita tidak akan hitung-hitungan gitu ya. Dan jujur bagi saya pribadi kalau bicara tentang persepuluhan, saya sebenarnya kagum sama salah seorang sahabat saya, salah seorang sahabat dekat saya. Pernah saya tanya ke dia gitu ya, dalam sebulan pengeluaranmu itu untuk apa aja? Ya dia bilang ya pasti untuk kebutuhan dia dalam sebulan gitu, makan apa segala macam gitu. Dan kemudian dia bilang bahwa dia juga memberikan persepuluhan gitu ke gereja. Dia juga memberikan persembahan untuk, bukan memberikan persembahan untuk lembaga, tapi lewat lembaga karena dia jadi semacam orang tua asuh gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan lembaga yang membantu kita untuk anak-anak yang bisa sekolah gitu ya. Dan yang unik bagi saya adalah karena saya jarang menemukan ini dan jujur saya sendiri tidak melakukan gitu adalah dia juga memberikan dukungan gitu, dia juga mensupport pelestarian penyu. Waktu saya dengar itu tuh saya agak ketawa gitu ya. Hah, ngapain memberikan dukungan untuk pelestarian penyu gitu ya. Jujur itu bagi saya lucu gitu ya, karena saya tidak banyak menemukan orang Kristen itu yang peduli pada lingkungan. Tidak banyak orang Kristen yang memberikan dukungan untuk penyu gitu atau hutan gitu. Rasanya jarang sekali saya menemukan orang-orang Kristen yang melakukan itu. Toh buktinya saya sendiri tidak gitu. Tapi bisa jadi ada dari antara Bapak Ibu yang melakukan itu gitu ya. Nah ini salah satu sahabat saya ini melakukan itu gitu ya. Ya buat saya lucu aja gitu. Dan sebenarnya nominal yang diberikan itu kecil-kecil sih. Bukan kemudian dalam jumlah yang besar gitu. Tapi ketika dihitung, dibandingkan persentasenya, ternyata porsinya cukup besar gitu dalam dia memberi gitu ya. Jadi dia orang yang sangat royal kalau saya mau bilang, royal sekali di dalam memberi gitu ya. Dan ketika saya ketawa dengar yang dia berikan untuk penyu itu gitu ya, tapi di dalam hati saya sebenarnya malu sih.
Malu karena saya hitung-hitungan sama Tuhan gitu ya. Maksudnya begini, karena sudah belajar tentang financial gitu ya, bukan bicara tentang financial freedom gitu, maksudnya belajar tentang budgeting begitu ya, kan rasanya kita diajarkan kalau yang belajar budgeting itu ya sudah harus dibagi gitu, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa. Nah, jadi saya pribadi gitu ya mematok gitu, ya udah untuk persen ya, untuk Tuhan ya sekian persen gitu. Kalau lebih dari ini, wah bisa mepet nanti anggaran tiap bulan gitu. Jadi ya di balik saya ketawa gitu tentang cerita teman saya, jujur saya malu sih. Karena dia begitu royalnya di dalam memberi, sementara saya begitu perhitungannya di dalam memberi. Sampai akhirnya ketika mempersiapkan ini semua, saya justru menilik hati saya lagi. Apa benar saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jangan-jangan saya memang belum sebesar itu mengasihi Tuhan. Jangan-jangan saya memang belum merasa bahwa kasih Tuhan itu sebegitu besarnya dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya jadi hitung-hitungan, saya jadi mematok untuk Tuhan sekian. Dan kalau mau dihubungkan ke materi DG gitu, mungkin beberapa sudah mengikuti yang bicara tentang Injil sebagai perspektif, motif, model, dan modal, maka harusnya Bapak Ibu Saudara, dan ini juga menjadi pengingat buat saya gitu ya, seharusnya karya penebusan Kristus itu merupakan modal terbesar kita untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Maka biarlah hari ini kita sama-sama diingatkan kembali bahwa penebusan Kristus adalah bentuk pemberian terbesar dari Allah yang sudah kita terima. Dia sudah tidak hitung-hitungan sama kita sampai dia rela mengorbankan anaknya. Dan biarlah ini juga yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi kepada Allah seberapapun itu. Amin. Mari kita ambil waktu hening sejenak sebelum kita tutup di dalam doa. Ya Allah, kami sungguh tersadar bahwa mungkin dalam kehidupan kami selama ini kami bisa hitung-hitungan dengan-Mu ya Tuhan. Ada beberapa hal yang sepertinya mungkin kami lebih baik tahan dan tidak langsung berikan kepadamu Tuhan. Tapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami ternyata salah. Dan kami mohon ampun ya Tuhan kalau selama ini kami melakukan hal tersebut. Kami sadar, kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami semuanya bersumber dari-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang kami miliki yang tidak bersumber dari pemberian-Mu. Dan biarlah kami juga menyadari bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami itu sudah jauh lebih besar. Terlampau besar ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan yang dapat menyamai itu Tuhan. Dan biarlah kami pun bisa mengekspresikan kasih kami, rasa syukur kami sesuai dengan apa yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa memberi lebih Tuhan kepadamu. Ajar kami untuk bisa merasakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami pun bisa memberikan yang terbaik juga bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh ditegur kembali oleh firman-Mu ini. Biarlah ini juga yang terus kami ingat dan terus menjadi dasar kami di dalam kami melakukan kehidupan kami, khususnya di dalam kami memberi. Kami masih akan melanjutkan ibadah kami, mohon Tuhan yang terus memimpin dan menyertai. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Sebagai respon atas kebaikan Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat dapat memberikan secara tunai maupun non-tunai. Secara tunai, Bapak Ibu bisa memberikan lewat amplop yang telah dibagikan dan kemudian dimasukkan di dalam kotak persembahan di depan. Dan kalau secara non-tunai bisa melalui transfer ke rekening yang ada di balik amplop persembahan yang telah dibagikan tadi ataupun yang tertera di layar belakang saya ini tadi ya. Sambil mempersiapkan diri, mari kita mendengarkan warta gereja. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyimak cuplikan dari pelayanan dari beberapa rekan kita di Papua, di Sekolah Kristen Exodus. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu adalah salah satu bagian pelayanan dari misi REK Indonesia. Jadi milik kita yang sudah kita mulai sejak tahun 2017 yang lalu. Ada sekitar 75 siswa yang kita didik, sampai saat ini sudah sampai kelas 5. Jadi belum ada kelas 6. Tahun ini baru ada kelas 6. Yang kita terus dukung mereka, ada banyak anak-anak yang secara keluarga tidak mendukung mereka sekolah begitu ya. Jadi di sana itu kebiasaannya anak-anak dibiarkan begitu saja. Jadi tidak terlalu memikirkan seberapa penting pendidikan bagi anak. Nah, kita bersyukur ada guru-guru di sana yang begitu telaten, sabar dengan anak-anak yang dididik sampai saat ini ya. Jadi kita bersyukur mereka kemarin mengadakan camp selama 3 hari. Mereka nginap di sekolah seperti yang Bapak Ibu tadi lihat. Nah oke. Lalu yang berikutnya adalah mengulang kembali bahwa untuk mengisi liburan ya, sebetulnya ini adalah kegiatan mengisi liburan, kenaikan kelas. Nah, Komisi Sekolah Minggu mengadakan sekolah Alkitab liburan yang akan diadakan di
Bukit Doa Immanuel. Nah, beberapa orang tua bertanya nanti di sana bagaimana, ada yang menjaga atau tidak dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir, nanti ada kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang akan mendampingi mereka. Mereka sudah menyusun sedemikian rupa acara yang begitu menarik untuk anak-anak ikuti. Dan sebetulnya ini bukan acara kali pertama, kalau yang sudah di sini pasti tidak asing acara SAL ini ya. Entah ini kesekian kalinya karena hampir setiap tahun selalu ada SAL dan anak-anak antusias. Mungkin hanya beberapa tahun waktu COVID aja itu berhenti, setelah itu ada lagi. Nah, saya menghimbau para orang tua bisa mendorong anaknya ya, memberi semangat mereka untuk mengikuti acara ini. Nah, demikian pula dengan anak-anak remaja. Anak-anak remaja juga akan mengadakan acara di Tulungagung di di daerah Pegunungan Wilis, Gunung Wilis. Nah, saya mendorong para orang tua juga bisa mendukung atau mendorong anaknya mengikuti acara ini. Mirip dengan sekolah minggu, tidak perlu khawatir, ada kakak-kakak pembina yang akan mendampingi mereka, yang akan mengawasi mereka. Jadi mereka di sana nanti ada banyak teman, ada jemaat juga di sana yang akan tinggal bersama dengan anak-anak remaja. Dan ini juga bukan acara kali pertama Bapak Ibu, ini juga sudah sering kita lakukan ya, komisi remaja sudah kesekian kalinya. Cuman ini tempat yang baru, kalau biasanya yang seingat saya dulu pernah di Blitar dan di lerengnya Gunung Kelut. Nah ini kita pindah gunung ya, bukan Gunung Kelut tapi Gunung Wilis, begitu. Jadi silakan para orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk ikut. Lalu yang berikutnya adalah kursus yang digawangi oleh bidang ibadah Bapak Ibu. Jadi di sini ada periode Juni November ini ada pelatihan khusus untuk keyboard, gitar, bass, dan drum. Nah ini terbuka untuk seluruh jemaat rek dan terbatas sekali. Masing-masing kelas ini hanya 5 orang. Begitu. Jadi silahkan bisa segera mendaftarkan diri melalui link yang sudah ada ini ya. Nanti ada setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah ada guru-guru yang akan melatih Bapak Ibu atau teman-teman yang memang terbeban pelayanan di bidang musik. Yang terakhir adalah pengumuman pastoral Saudara William atau yang kita kenal dengan Kak Willy dan Saudari Rani akan mengadakan pemberkatan nikah pada tanggal 18 Mei, hari Sabtu yang akan datang, dilayani oleh Pendeta Yakub. Dan ini menjadi pengumuman bagi kita semuanya, bila mana tidak ada keberatan, maka gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan ini. Begitu ya. Baik, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama. Yang pertama mari kita berdoa untuk cuaca yang sedang kita alami terutama di Indonesia. Bapak Ibu mungkin bisa merasakan beberapa hari terakhir ini begitu panas sekali. Kita berdoa biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Memampukan kita melewati masa-masa pancaroba ini. Lalu kita juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan Grace Alone Ministry atau GRAMI. Yang akan mengadakan pelatihan apologetika di tempat ini, di Nginden, yang akan dilaksanakan secara hybrid. Peserta dari berbagai kota akan hadir di tempat ini, biarlah Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk anugerah dari Tuhan. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan bagi Engkau. Biarlah ucapan syukur kami ini, Tuhan menerimanya. Dan Tuhan juga memberkati ucapan syukur ini menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk para pengurus di tempat ini. Mereka boleh mengelola, mempergunakan setiap rupiah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa, Hamba-Mu menyerahkan juga untuk segenap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Mari Engkau juga yang akan terus menolong. Engkau yang akan menggenggam mereka. Engkau yang akan mencukupkan setiap hal yang mereka gumulkan, yang mereka butuhkan. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa Indonesia, masyarakat yang sedang menghadapi
cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca yang kami rasakan yang begitu panas, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami bisa melewati masa-masa ini. Kami berdoa menyerahkan untuk kami yang sehat, kiranya Engkau yang memberi hikmat kepada kami, menjaga kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa saudara kami yang sedang lemah tubuh. Mari Engkau juga yang akan memulihkan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk pelayanan Grace Alone Ministry, untuk Grami yang akan mengadakan event pelatihan apologetika Indonesia di Surabaya di tempat ini. Kami menyerahkan untuk para panitia yang sudah terbentuk, yang mempersiapkan. Kami juga berdoa untuk para peserta dari berbagai kota yang akan datang ke Surabaya mengikuti acara Akademi Apologetika ini. Biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mempersiapkan anak-anak-Mu melalui acara ini. Mereka boleh menjadi orang-orang yang dengan hikmat dari Engkau memberitakan Injil bagi setiap orang. Tuhan terima kasih, kami menaikkan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kali ini. Engkau juga telah mendengarkan firman-Nya. Biarlah engkau saat ini pulang ke tempat masing-masing dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolongmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinarimu dengan kasih karunia-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hidupmu, yang memberikan engkau hikmat dari Tuhan, yang akan memberikan engkau petunjuk, memberikan engkau kekuatan bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Di bawah ada konsumsi, Bapak Ibu bisa menikmati. Jangan buru-buru pulang ya. Nikmati kebersamaan dengan saudara seiman. Tuhan memberkati.